lagi. Walaupun kita beribadah masih belum bisa bertatapan muka, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah kasih kita waktu untuk kembali beribadah bersama-sama. Hari ini kita bakal dengar cerita tentang Salomo yang tidak setia yang akan dibawakan sama Kak Yuliana. Nah, untuk itu adik-adik, kakak mau ajak kita semua untuk bernyanyi, bersukacita, mengingat bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Jadi, mari kita bersukacita. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kakak mau mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun tidak bertatap muka Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang telah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami, mampukan kami Tuhan untuk boleh beribadah dengan sungguh ya Tuhan. Dan jika nanti kami akan mendengarkan firman, mampukan kami boleh mendengarkan firman dengan baik dan dapat menghidupi firman yang sudah disampaikan buat kami Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, juga tolong untuk kakak-kakak yang melayani, biar mereka boleh melayani dengan baik pada ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita tetap setia dan juga setia mencintai Dia. Untuk itu adik-adik, kakak mau ajak kita semua bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih
Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk menyanyi, nyanyikan lagi bagiku. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan dapat melakukan firman Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan saja yang menyertai hamba-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13. Kakak akan bacakan ya. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon.
Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukan oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan. Daripadanya 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengarkannya, merenungkannya, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap kalian semua baik ya, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, dan tetap setia ya untuk kebaktian online-nya. Nah adik-adik, beberapa waktu yang lalu kakak membaca sebuah artikel. Artikel tersebut tentang hewan-hewan yang setia terhadap pasangannya. Ada beberapa hewan yang setia terhadap pasangannya, tapi ada satu yang menarik perhatian kakak, yaitu buaya. Ya adik-adik, kakak baca bahwa buaya yang selama ini kita pikir dan konotasinya negatif, buaya yang sebenarnya malah setia sekali terhadap pasangannya. Buaya hanya memiliki 1 pasangan seumur hidupnya. Jadi andai kata nih, satu buaya ini buaya jantan, ini buaya betina. Yang betinanya meninggal, buaya jantan tidak akan mencari pasangan lagi seumur hidupnya. Setia sekali, sesetia adik-adik. Bahkan merpati yang selama ini kita pikir merpati itu terkenal dengan kesetiaannya, tidak sesetia buaya. Lebih setia buaya loh. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal kesetiaan, ketika buaya tadi begitu setia, tema kita hari ini kontras sekali dengan buaya tadi. Tema kita hari ini adalah Salomo tidak setia. Loh, gimana Salomo gak setia? Bukankah 2 minggu lalu diceritakan bahwa Salomo itu begitu berhikmat, Salomo itu keren banget, penuh dengan pengertian, mengambil keputusan dengan baik. Tapi hari ini diceritakan bahwa Salomo tidak setia. Loh gimana? Gini adik-adik, awal mulanya Salomo ini ingin membesarkan kerajaannya. Jadi dia bersekutu dengan negara-negara di sekelilingnya, negara-negara asing. Caranya ialah gini. Caranya ialah dengan pernikahan politik. Caranya adalah Israel bersekutu dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa asing di sekitarnya. Nah, dengan bersekutu Israel bisa makin besar. Caranya bekerja sama dan bersekutu bagaimana? Caranya adalah dengan menikahi putri-putri bangsa asing, sehingga Salomo bisa sampai memiliki 700 istri dan 300 gundik dari bangsa asing. Kalau di total 1000 perempuan, saudara-saudara. Wow, banyak sekali.
Nah, dari 1.000 perempuan asing tersebut, ada anak Firaun yang asalnya dari Mesir, ada perempuan Moab, ada Amon dari bangsa Edom, Sidon, dan Het. Padahal tadi kita sudah lihat di ayat yang kedua, Tuhan sudah memperingatkan bahwa jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Tuhan itu tahu kalau Salomo sampai bergaul dengan perempuan-perempuan asing itu, maka Salomo akan terpengaruh untuk mengikuti Allah-Allah dari istrinya. Allah kecil ya, anak kecil, berhala maksudnya. Nah, tapi apa yang dilakukan Salomo? Salomo lebih memilih untuk tetap bergaul dan memperistri mereka. Sehingga apa? Hatinya condong kepada Allah-Allah mereka. Hatinya menduakan Tuhan. Selama ini dia tidak hanya berpaut kepada Tuhan. Salomo hanya menyembah kepada Tuhan. Tapi semenjak punya istri dari bangsa-bangsa asing, Salomo mendua hati sama Tuhan, tapi juga sama Allah-Allah lain-lain. Buktinya apa? Dicatat di sini bahwa Salomo tidak lagi sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Salomo menduakan Tuhan dengan mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon. 1. 2. Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Lalu berikutnya, nah ini yang jahat di mata Tuhan. Salomo bahkan mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Kamos itu siapa sih? Dewa kejijikan, sembahan orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem, dan Molok. Molok ya. Dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Nah, adik-adik, sudah diperingatkan Tuhan, tapi tidak didengarkan oleh Salomo. Hal ini membuat Tuhan murka, marah adik-adik Tuhan. Kenapa? Salomo ini bahkan telah diperintahkan, bukan dihimbau ya, dihimbau, Salomo jangan menyembah Allah lain ya, enggak. Tapi diperintahkan, diingatkan, hati-hati, nanti kamu akan condong ke Allah lain. Kok ya kejadian? Nah, Tuhan jadi marah sekali. Ini Salomo ini gimana sih? Itu ibarat gini lah adik-adik. Jika kalian kalian main game online sampai subuh, padahal mama tuh sudah ngingetin, Dek, besok itu sekolah, jangan main game online sampai subuh ya, sampai jam 9 dimatikan, selesai tidur, nanti besok kamu nggak bisa bangun. Nah, tapi kalian tidak mendengarkan apa kata mama. Kalian tetap main game online sampai subuh. Besoknya, ketika mama membangunkan kalian untuk sekolah, susahlah kalian bangun. Ngantuk, Ma. Bisa bayangkan betapa murkanya mama ketika membangunkan kalian dan susah karena kalian begadang main game online. Nah, kayak gitulah murkanya Tuhan sama Salomo tuh. Aduh, ini kenapa anakku Salomo ini demikian? Rupa dikasih tahu tapi nggak nurut. Dia mendua hati sama Tuhan tapi juga sama Bapa. Akhirnya adik-adik, Tuhan memberikan hukuman pada Salomo. Hukuman apa yang diberikan Tuhan pada Salomo? Tuhan menghukum Salomo dengan mengoyakkan. Mengoyak itu memecah belah adik-adik kerajaan Israel dan memberikan kepada hambanya. Tapi sekalipun Salomo tidak setia, Tuhan itu setia adik-adik. Tuhan memang menghukum Salomo dengan cara mengoyakkan kerajaannya. Tapi Tuhan tetap mengingat ayah Salomo. Siapa ayahnya? Yo, ingat gak? Daud. Tuhan tetap mengingat Daud. Sehingga walaupun Tuhan memecah belah kerajaan Israel, hal itu dilakukan setelah Salomo meninggal, alias tidak dilakukan ketika Salomo hidup.
Jadi selama Salomo hidup, kerajaan itu tidak dipecah belah dulu. Lalu satu lagi, Tuhan tuh tetap setia lagi demi bapaknya Salomo, Daud. Satu lagi, walaupun kerajaan itu dipecah belah sama Tuhan, tapi Tuhan tetap menyisakan satu suku untuk keturunan Salomo. Luar biasa ya. Walaupun Tuhan marah, tapi Tuhan tetap setia mengingat bapaknya Salomo, siapa? Daud. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Satu, setialah sama Tuhan. Jangan biarkan hal atau siapapun mengganggu fokusmu untuk datang kepada Tuhan. Tadi Salomo kan terganggu fokusnya sama Tuhan, iya, sama Baal, iya, sama yang ini, sama yang itu, banyak sekali dewa-dewi. Jangan biarkan. Mungkin bentuknya sekarang bukan dewa-dewi, tapi bentuk yang lain. Misalnya, satu, adik-adik, apa yang adik-adik lakukan ketika bangun pagi hari? Kakak berharap jawabannya, berdoa kak, baca firman Tuhan. Bagus, kalau begitu yang kalian lakukan bagus. Tapi ada kalanya banyak hal yang bisa mengganggu hal tersebut, yang membuat kita malas. Malas untuk berdoa, malas untuk baca firman. Ntar aja deh, ntar aja ya. Akhirnya nggak dikerja-kerjakan sampai malam tidur. Atau bangun pagi udah buka deh HP, Instagram, lihat gitu, Instastory, set, gak sadar, sudah mau sekolah, langsung cepetan mandi, sekolah online kayak gitu, sampai malam lupa, harus langsung tidur gitu. Tahu TikTokan dulu gitu ya adik-adik ya. Aduh, ingat, setialah sama Tuhan. Dua, kebaktian online. Nah adik-adik, sekarang itu enak loh. Kebaktian online kalian itu bisa ngeliat YouTube itu mau pagi kek, mau siang kek, mau malam kek, mau tengah malam itu bisa. Tapi semakin muda semakin males. Ntar aja bisa. Kebaktian iya sampai minggu berakhir, bisa Senin, nanti aja. Ingat, setialah sama Tuhan. Dari hal-hal kecil, jangan biarkan sesuatu apapun mengganggumu datang kepada Tuhan. Atau misal setelah ya enggak kok, aku setiap minggu itu ibadah online kok Kak. Bagus. Tapi lihat, ada lagi yang mengganggu fokusmu datang kepada Tuhan. Kebaktian online sambil ngemil Citato, nggak boleh nyebut merek ya. Ingat deh, ini kebaktian bukan nonton bioskop. Nah, saya ngemil, ting gitu. Di HP-nya ada lihat, ada yang like postingan aku di Instagram. Ting, ada lagi. Waduh, ada teman aku yang ngirim message di WA. Ingat, ketika kita mau beribadah, tetap fokus kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan biarkan apapun atau siapapun mengganggu kalian dalam datang kepada Tuhan. Setialah dari hal-hal kecil. Dan yang terakhir, nah ini nih, adik-adik, game online, drakor, medsos. 3 hal ini boleh dilakukan? Boleh. Tapi hati-hati kalau sampai kecanduan. Nggak peduli hari, nggak peduli jam, nggak peduli waktu. Pokoknya nonton drakor, opa, gitu. Atau main game online terus. Adik-adik ingatlah bahwa apa yang menjadi fokusmu, apa yang menguasai hidupmu, itu adalah Tuhanmu. Misalnya menguasai hidupmu, gak bisa hidup tanpa medsos. Medsos itu Tuhanmu. Gak bisa hidup tanpa game online. Game online itu Tuhanmu. Padahal ingat, Tuhanmu yang sesungguhnya ada, Tuhanmu yang sesungguhnya adalah apa? Tuhan Yesus. Jangan geser, jangan ganti. Tetaplah setia sama Tuhan, fokuslah sama Tuhan. Jangan biarkan, sekali lagi kakak bilang, jangan biarkan apapun atau siapapun mengganggu fokus kalian datang kepada Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan, setia dari hal-hal kecil, membaca Alkitab,
membaca firman Tuhan, saat teduh, berdoa, kebaktian yang rutin tanpa diganggu. Dari hal-hal kecil jika kalian setia, kalian bisa melakukan hal-hal yang besar adik-adik. Setia untuk hal-hal yang lebih besar. Adik-adik, kakak akan tutup renungan kita pada pagi ini dengan sebuah cerita tentang kesetiaan juga. Nah adik-adik, pada tahun 1923 ada seekor anjing yang namanya Haji. Nah, anjing ini terkenal sekali adik-adik kalau kalian pernah lihat di internet ya. Haji lahir tahun 1923, kakak belum lahir apalagi kalian belum lahir. Nah adik-adik, Haji ini dipelihara oleh Profesor Ueno. Ketika Haji ini menjadi peliharaan Profesor Ueno, mereka tuh memiliki kebiasaan ketika profesor ini mau berangkat bekerja untuk mengajar, profesor itu kan naik kereta adik-adik. Jadi harus ke stasiun, Haji itu ikut, Haji ikut mengikuti Profesor Ueno ke stasiun Shibuya. Lalu profesor ini berangkat dengan kereta api, Haji balik. Nanti ketika petang, profesor tersebut kembali dari bekerja, Haji sudah standby, menanti dengan setia adik-adik. Menanti setia sekali, begitu setiap hari. Profesor berangkat, Haji ikut. Profesor pulang, Haji sudah menanti. Setia sekali, setiap hari seperti demikian, tahun demi tahun. Sampai akhirnya ada suatu kejadian yang tidak mengenakan terjadi. Profesor Ueno mendadak meninggal karena serangan jantung saat mengajar dan rapat di kampusnya adik-adik. Adik-adik, ketika meninggal, otomatis kan Profesor Ueno nggak pulang pakai kereta ya. Tapi Haji yang tidak mengerti Profesor Ueno sudah meninggal, Haji tetap menanti, tetap setia, tetap menunggu di stasiun Shibuya, terus nunggu. Ini kok tuanku nggak datang? Dia di mana? Bingung anjingnya, namanya anjing bingung. Kenapa nggak datang? Ditunggu terus nggak ada. Haji sedih adik-adik. Sampai 3 hari dia nggak makan. Dia terus menanti dengan setia, menanti. Ini kenapa profesor tuanku ini nggak datang? Dia menunggu dan menunggu. Sampai akhirnya orang-orang di stasiun Shibuya tahu, oh ini anjingnya masih menanti Profesor Ueno tuannya. Akhirnya mereka, orang-orang di sekitar stasiun tersebut, karena tahu ceritanya bahwa dia adalah seekor anjing yang setia, akhirnya mereka memberi makan Haji, mereka menyayangi Haji, sampai akhirnya mendirikan patung bagi Haji. Haji akhirnya disebut menjadi tambahan akhiran Ko, Haji Ko, yang artinya sang anjing yang setia. Adik-adik, dari kisah Haji ini kita dapat belajar tentang kesetiaan. Haji adalah seekor anjing yang setia, dan biarlah kita nanti juga disebut oleh Tuhan anak-anak Tuhan yang setia. Indah bukan? Jadi tetaplah setia dengan Tuhan ya adik-adik. Senantiasa tetap fokus untuk tetap datang kepada Tuhan tanpa gangguan apapun, dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan berkati. Amin. Jadi adik-adik, kakak mau mengajak kita untuk tetap setia dan juga mencintai Tuhan. Yuk kita hayati ini sambil menyanyikan lagu Setialah Setialah. Ikuti jalan
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk itu, mari kita bersama-sama bersaat teduh.